Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahmia Arif dengan akhiran NPM 014 kelas 2A, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Hairun Ternate 2024. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil bacaan saya, yaitu saya mengambil buku Perkembangan Peserta Didik bab 10 halaman 210 dengan tema teori belajar. Nah, di option A yaitu berpikir dan bernalar. Nah, yang kita ketahui, manusia dianugerahi akal pikiran oleh Tuhan yang berfungsi untuk berpikir dan bernalar. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kata berpikir seringkali disamakan dengan bernalar. Padahal keduanya memiliki arti yang berbeda. Saya mengutip pendapat dari Sardirman 2011. Beliau menyatakan bahwa berpikir lebih luas dari sekedar bernalar. Nah, yang kita ketahui bahwa berpikir ialah proses di mana seseorang menggunakan akal pikiran untuk memperoleh informasi. Sedangkan bernalar ialah kemampuan untuk menguraikan akal pengetahuan untuk memikirkan secara logis agar dapat mencapai kesimpulan yang sesuai fakta yang ada. Nah, ada 3 tahap proses bernalar. Yang pertama, itu menjelaskan. Yang kedua, memutuskan. Dan yang ketiga, menyimpulkan. Nah, option B yaitu jenis-jenis berpikir. Nah, secara umum, Rahmat 1994 membagi jenis berpikir menjadi 2. Yang pertama, yaitu berpikir austik. Dan yang kedua, berpikir realistis. Di mana yang kita ketahui, berpikir austik ialah berpikir dalam kegiatan menghayal atau melamun. Sedangkan berpikir realistik ialah berpikir dalam rangka menyesuaikan diri dengan alam nyata atau dalam dunia nyata. Nah, sementara itu, Rahmat 1994 mengutip pendapat dari Floyd L. Rhodes bahwa ada 3 jenis berpikir realistis. Yang pertama yaitu berpikir deduktif, yang kedua berpikir induktif, dan yang ketiga yaitu berpikir evaluatif. Nah, yang dimana berpikir deduktif ialah proses berpikir yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju proposisi yang baru, yaitu yang berbentuk kesimpulan. Dan yang kedua yaitu berpikir induktif, di mana berpikir induktif yaitu proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menyusun suatu kesimpulan. Dan yang ketiga yaitu berpikir evaluatif, di mana yang kita ketahui bahwa berpikir evaluatif ialah berpikir kritis, yaitu menilai baik buruknya suatu gagasan. Selanjutnya, pengertian teori belajar. Nah, berbicara mengenai teori belajar berarti kita berbicara mengenai proses mengembangkan ide-ide. Nah, teori diartikan sebagai sekumpulan aspek-aspek atau prinsip-prinsip yang disusun secara sistematik. Selanjutnya, ciri-ciri perilaku belajar. Nah, ciri-ciri perilaku belajar itu saya mengambil salah satunya yaitu adanya perubahan tingkah laku. Nah, jadi dari tidak tahu menjadi tahu, dari tidak terampil menjadi terampil. Maksudnya, ketika kita tidak tahu sesuatu dan ketika kita belajar, maka kita akan mempunyai pengetahuan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis teori belajar, yang dimana terbagi menjadi 4. Yang pertama, teori belajar behaviorisme. Yang kedua, teori belajar kognitif. Yang ketiga, teori belajar konstruktisme. Dan yang keempat, teori belajar sosial. Nah, yang kita ketahui bahwa teori belajar behaviorisme ialah teori pembelajaran yang paling pertama atau yang paling tertua. Teori behaviorisme ini masih banyak digunakan dalam mengatasi dunia pendidikan. Nah, di situ tercantum ada beberapa tokoh, tapi di sini saya menjelaskan salah satu tokoh, itu yang bernama Edward.
Nah, beliau dilahirkan tanggal 31 Agustus 1874 dan meninggal 9 Agustus 1949. Beliau berpendapat bahwa teori belajar behaviorisme ialah proses interaksi antara stimulus dan respons. Di mana yang kita ketahui stimulus ialah rangsangan, contohnya pemikiran dan behaviorisme, sedangkan respon ialah reaksi yang ditunjukkan akibat stimulus. Yang kedua, teori belajar kognitif. Mana yang kita ketahui bahwa teori belajar kognitif berarti persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemampuan rasional atau akal. Nah, saya mengambil salah satu pakar yaitu yang bernama Jeans. Nah, Jeans lahir pada tahun 1896 dan meninggal tahun 1886. Beliau adalah pakar dari Swiss. Beliau mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Jadi, menurut Jeans, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek. Yang pertama, kematangan. Yang kedua, pengalaman. Yang ketiga, interaksi sosial. Dan yang keempat, ekuilibrasi. Selanjutnya, teori belajar konstruktisme, yang dimana yaitu mengacu pada filsafat pengetahuan yang menekankan bahwa pengetahuan adalah bentuk konstruksi dari diri sendiri. Teori konstruktisme ialah sebuah teori yang memberikan kebebasan terhadap manusia yang ingin belajar atau mencari kebutuhan dengan bantuan fasilitas orang lain. Selanjutnya, teori belajar sosial. Teori belajar sosial merupakan perluasan dari teori-teori belajar perilaku yang tradisional. Teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebutuhan, pembelajaran sosial adalah pemodelan. Model ini merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Nah, saya mengutip salah satu pendapat dari Skinner, yaitu beliau lahir pada 1995, menyatakan bahwa anak dilahirkan dengan tidak membawa keterampilan apapun, dan anak harus banyak belajar, termasuk belajar berbahasa yang dibentuk melalui imitasi. Mungkin itu. Baik, di sini saya akan bertanya tentang apa perbedaan berpikir dan bernalar. Nah, jadi berpikir ialah proses di mana seseorang menggunakan pemikiran, akal untuk memperoleh informasi. Sedangkan bernalar ialah kemampuan untuk menggunakan akal dan pengetahuan untuk memikirkan secara logis agar dapat mencapai kesimpulan yang sesuai fakta yang ada. Jelaskan jenis-jenis berpikir. Nah, yang telah saya sampaikan tadi bahwa jenis-jenis berpikir itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, berpikir deduktif, yang kedua berpikir induktif, dan yang ketiga berpikir evaluatif. Yang dimana berpikir deduktif ialah berpikir yang bertolak dari proposisi yang sudah ada menuju proposisi yang baru, itu yang berbentuk kesimpulan. Sedangkan yang kedua yaitu berpikir induktif. Berpikir induktif ialah proses berpikir yang bertolak dari satu atau sejumlah fenomena individual untuk menentukan suatu kesimpulan. Sedangkan yang ketiga yaitu berpikir evaluatif. Nah, berpikir evaluatif ialah berpikir kritis, yaitu menilai baik buruknya, tepat tidaknya suatu gagasan. Apa perbedaan teori belajar kognitif dan sosial? Jadi, kognitif berasal dari persoalan yang menyangkut kemampuan untuk mengembangkan kemajuan rasional atau akal. Nah, yang telah saya jelaskan tadi, yaitu saya mengutip salah satu pendapat dari Jeans.
Beliau lahir tahun 1896 dan meninggal tahun 1980. Beliau mengatakan bahwa anak dapat membangun secara aktif dunia kognitif mereka sendiri. Nah, menurut Jans, perkembangan kognitif mempunyai 4 aspek. Yang pertama yaitu kematangan, yang kedua pengalaman, yang ketiga interaksi sosial, dan yang keempat ekuilibrasi. Sedangkan teori belajar sosial ialah merupakan perluasan dari teori-teori belajar perilaku yang tradisional. Nah, teori belajar sosial menekankan bahwa lingkungan-lingkungan yang dihadapkan pada seseorang secara kebetulan, pembelajaran sosial adalah pemodelan. Model merupakan salah satu langkah paling penting dalam pembelajaran terpadu. Nah, yang telah saya jelaskan bahwa saya mengutip salah satu pendapat dari Skinner dan Bandura 1995. Beliau menyatakan bahwa anak dilahirkan dengan tidak membawa kemampuan apapun, dan anak harus banyak belajar, termasuk belajar berbahasa yang dilakukan melalui imitasi. Sekian presentasi dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.